blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. We will not go down in the night. Di sini saya, Jokowi dan JK punya komitmen mendukung penuh Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, dan mendukung penuh Palestina untuk masuk sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Faris Mehdawi, menyambut baik visi dan misi Joko Widodo dalam debat Capres Minggu malam. Jokowi mengatakan salah satu kebijakan luar negerinya jika terpilih sebagai presiden adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan membantunya menjadi anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kata-kata pembuka debat Capres ketiga, Joko Widodo mengatakan salah satu visi kebijakan luar negerinya adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong negara itu menjadi salah satu anggota tetap PBB. Saya, Jokowi dan JK punya komitmen mendukung penuh Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, dan mendukung penuh Palestina untuk masuk sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Pernyataan Joko Widodo ini mendapat sambutan dari Palestina. Dubes Palestina untuk Indonesia, Faris Mehdawi, menghargai perhatian yang diberikan terhadap negara itu dalam debat Capres kemarin. And I'm very happy that this is going to continue along with the coming president, whoever is going to be elected. Of course, Palestine would remain as a factor which remain there, as committed as ever. That makes me really feel, as an ambassador of Palestine, of course you can expect me really to be quite happy about that fact, that people even in their debates and through the election, Palestine is not forgotten, and it's so dear to the Indonesian. Thanks to the people of Indonesia, because people of Indonesia makes this issue quite relevant. Salah satu anggota tim sukses Jokowi JK, Marwan Jafar, mengatakan membantu Palestina merupakan bagian dari keinginan untuk menjaga perdamaian dunia seperti yang selama ini dijalani oleh Indonesia. Dan Indonesia saya kira nanti harus memperjuangkan Palestina untuk merdeka. Ini penting karena standing up kita tentu adalah menjaga perdamaian dunia, dan Indonesia sangat komit untuk melakukan itu, dan Pak Jokowi sekali lagi komit terhadap perdamaian dunia itu. Dalam debat tadi malam, Joko Widodo juga menggarisbawahi pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan persoalan dengan negara tetangga dan menjauhi konfrontasi terbuka. Namun dia juga tidak mentolerir aksi pendudukan wilayah Indonesia oleh negara asing. Tim Liputan Metro TV. Minggu malam, rakyat Indonesia mendengarkan calon presidennya berbicara tentang politik luar negeri dan bagaimana menggunakan kekuatan Indonesia di kancah internasional. Kami akan membahas beberapa poin penting dalam debat bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Makmur Keliat, pengamat politik ekonomi internasional, dan juga ada Dave McCreight dari Asia Institute, merupakan peneliti senior dari Universitas Melbourne, Australia. Selamat datang Bapak-Bapak, terima kasih sudah bersama dengan kami. Langsung saja kita angkat salah satu poin yang bisa dikatakan menjadi perhatian, itu adalah tentang Palestina. Menurut Pak Makmur sendiri, Palestina ini disebut Jokowi langsung pada sambutannya. Seberapa pentingkah peran Indonesia sendiri dalam perdamaian di sana, dalam perdamaian di Palestina? Begini ya, penyebutan nama Palestina sebenarnya menunjukkan bahwa salah satu identitas dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak dulu memang adalah untuk menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi itu satu komponen yang melekat di dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Karena itu Palestina bukan sesuatu yang baru untuk kita nyatakan harus kita dukung dalam proses pencapaian kemerdekaan mereka. Tetapi kalau kita menanyakan seberapa pentingkah peran kita dalam proses pencapaian itu, saya kira kita harus cukup hati-hati. Hati-hati bagaimana? Karena proses perdamaian di Timur Tengah, termasuk dalam kemerdekaan di Palestina, itu sudah berlangsung puluhan tahun, dan melibatkan aktor-aktor yang cukup penting seperti Amerika Serikat,
Uni Soviet, Rusia sekarang. Ya, sudah banyak lah pihak yang tetapi setidaknya dengan mengatakan bahwa kita tetap memberikan komitmen kepada Palestina, itu sudah memberikan dukungan diplomatik kepada usaha mereka untuk mencapai kemerdekaan. Jadi ini bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia, sama halnya seperti Cina yang dari sejak awal sampai sekarang menyatakan bahwa negara berkembang merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri. Jadi itu ya. Saya harus karena Anda sudah lama mengikuti politik luar negeri Indonesia, dan pada saat debat semalam, pada opening remark dari kedua kandidat, isu Palestina hanya disebut oleh Joko Widodo pada saat itu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira tidak mengherankan bahwa Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina, karena seperti disampaikan Pak Makmur, itu memang posisi Indonesia sejak lama, itu mendukung kemerdekaan Palestina, gitu, menguatkan. Nah, entah itu dia tonjolkan karena serangan-serangan kampanye hitam yang datang kepada dia selama ini, sehingga ini untuk menunjukkan bahwa dia juga concern terhadap populasi Muslim di luar negeri, atau dengan pertimbangan lain. Tapi bahwa dia menyebutkan itu, saya kira tidak terlalu mengherankan. Tapi sebenarnya bagi kami di luar negeri, satu hal yang menarik dengan kebijakan luar negeri itu justru bahwa konflik-konflik di Timur Tengah seperti Palestina dan juga Syria, mungkin Mesir juga, itu mendapat posisi yang sedemikian menonjol dalam kebijakan luar negeri Indonesia. SBY dalam pidato kenegaranya banyak menyebutkan itu diplomasi Indonesia tergolong aktif untuk Palestina itu, namun harus diakui juga bahwa pengaruh nyata Indonesia pada situasi di Timur Tengah itu masih terbatas. Bagaimana Anda melihat juga seperti itu? Saya kira kita punya pandangan yang sama, bahwa kita memberikan dukungan diplomatik itu harus, tetapi bahwa kemudian kita mampu untuk mempengaruhi proses perdamaian sehingga cepat selesai, saya kira tidak seperti itu. Dua hal yang harus dibedakan. Apakah dengan penyebutan menyebut Palestina dalam kata pembuka itu juga seperti menunjukkan bahwa Timur Tengah itu akan menjadi fokus perhatian politik luar negeri kami jika saya terpilih menjadi presiden? Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya yang diungkapkan kan bukan Timur Tengah, yang diungkapkan adalah Palestina. Tapi itu kan paling apparent issue kalau dari Timur Tengah. Karena prinsipnya seperti yang saya ungkapkan tadi, Palestina dari sejak awal ikut di dalam konferensi Asia Afrika, dan tapi sampai sekarang itu tidak menjadi negara yang berdaulat, memiliki teritorial tersendiri seperti itu. Jadi saya kira ini untuk menunjukkan komitmen diplomatik kita dari sejak dulu, bahwa ada perasaan kami tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi memang kalau kita lihat dalam artian konfigurasi atau repercussion dari Palestina itu tentu saja mempengaruhi di Timur Tengah ya. Tetapi maksud saya, penyebutan Palestina sebenarnya berangkat dari prinsip bahwa hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaannya. Saya kira itu. Baik, kita akan mendengarkan, ini ada cuplikan wawancara dengan Bapak Yusuf Kalla, calon wakil presiden dari Joko Widodo. Silakan. Yang terbesar harus lebih keras lagi untuk membantu penyelesaian itu. Ya, kalau yang seperti sekarang, kita belum ada kedutaan di Ramallah. Kita akan bikin kedutaan di Ramallah. Begitu selesai, kita akan bikin kedutaan Indonesia di Ramallah, bukan di Jordan. Saya sudah bicara orang teman-teman di sana, pokoknya begitu selesai, kita akan buka kedutaan Indonesia di Palestina. Dave, seperti diketahui dari latar belakang Pak Yusuf Kalla sendiri merupakan moderator perdamaian kan, jadi memang isu ini lebih dekat dengan Pak Yusuf Kalla juga. Nah, bagaimana tanggapan Anda menurut dia harus dibuka kedutaan di Ramallah? Memang sudah ada juga dari pemerintahan SBY kan, memang ada rencana ini, tapi kayaknya lebih firm. Kalau JK kan dengan tipikalnya he's a doer gitu, jadi akan dilakukan benar-benar gitu. Menurut Anda bagaimana? Saya tetap melihat ini Indonesia selama ini selalu berupaya menampilkan sikap yang aktif itu dalam terlibat dalam konflik Palestina. Tapi sekali lagi saya tidak merasa bahwa dengan membuka kedutaan di sana Indonesia akan tiba-tiba memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap aktor-aktor utama di sana. Itu tidak bisa diasumsikan misalnya dengan adanya kedutaan maka Indonesia bisa memediasi atau apa itu. Saya lebih melihatnya selain mungkin kepribadian Yusuf Kalla, ini kan sekarang masa demokrasi, publik Indonesia juga punya perhatian yang cukup besar pada masalah Palestina. Jadi seorang pemimpin bagaimanapun akan cenderung merespon hal-hal seperti itu, akan menunjukkan bahwa ada diplomasi aktif. Jadi mungkin pembukaan KBRI di situ salah satu pertimbangannya bahwa ini juga menjawab tuntutan dari masyarakat. Bagaimana Anda melihat ya, saya kira begitu ya. Kehadiran kedutaan memang tidak menggambarkan bahwa
mereka memiliki peran yang besar dalam proses politik domestik di negara. Tapi paling tidak sudah komit. Paling tidak itu sudah menggambarkan ada perasaan simpati, dan ini kan masih wilayah konflik ya. Ketika kita menempatkan kedutaan kita di situ dalam suatu wilayah konflik dengan penuh ketidakpastian, itu kan menunjukkan penderitaan yang sama. Jadi tidak hanya dalam saat senang nanti kita kemudian baru menempatkan kedutaan itu, tetapi dari sejak awal kita sudah melihat menyampaikan rasa simpati dan keberanian kita untuk ikut sama-sama menjalani proses yang panjang itu. Ada kesan yang terlihat ini adalah kita harus mainkan peranan sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Kemudian seperti yang tadi Anda katakan, kayaknya tidak bisa terlalu berpengaruh, tapi ketika saya bisa memimpin, saya akan membuat ini jadi berpengaruh gitu. Seperti itu, dengan adanya dikedepankan masalah isu yang seperti Anda katakan tadi, Palestina kan semua orang sudah ikut di situ, stakeholdersnya sudah banyak sekali. Tapi paling enggak dari komitmen capres yang baru nantinya akan berlaga 9 Juli nanti sudah bisa, saya akan mau juga nih ikut menjadi stakeholders untuk bisa mewujudkan perdamaian dengan paling enggak mengakui kedaulatan itu. Apakah itu cukup berdasarkan bahasa diplomasi? Apakah itu cukup kuat? Jadi kan begini ya, pertama-tama itu kalau untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kan, mendapatkan kedaulatan ada pengakuan dari pihak luar. Ya. Saya kira ini kan sangat simbolik gitu ya. Kita memberikan kedutaannya di sini kepada Palestina, dan nanti kalau kemudian kita mendapatkan tempat di sana dan mendirikan satu kedutaan, itu kan menyimbolkan recognition itu. Dan itu satu komponen yang sangat penting di dalam proses pengakuan kedaulatan di tingkat internasional. Saya kira itu yang secara diplomatik demikian saya lihat. Iya, bagaimana bahasa diplomatiknya? Ya, saya kira Indonesia memang mungkin kalau bisa berkontribusi, kontribusinya sedikit demi sedikit seperti tadi berangsur-angsur Indonesia tidak akan menjadi faktor penentu dalam baik dalam pengakuan maupun dalam penyelesaian konflik di sana itu, tapi ya paling tidak ada dukungan simbolis seperti itu. Baik, kita juga akan bahas lebih lanjut lagi karena beberapa poin menarik dari debat semalam, seperti soal kedaulatan Indonesia yang menyatakan bahwa Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa tidak akan main-main jika ada negara lain yang mencoba untuk mengambil atau menduduki wilayah dari Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk dialog berikutnya. Sudah menduduki dan itu jelas milik kita, ya apapun ini akan kita lakukan. Kita harus tegas bahwa hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan itu jelas wilayah kita, ya kita akan buat rame, Pak. Jangan dipikir saya tidak bisa tegas, karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Risiko itulah yang akan saya ambil sebagai pimpinan nasional. Kalau memang betul-betul mereka menduduki wilayah yang merupakan kedaulatan kita. Salah satu poin pada debat Minggu malam yang cukup menjadi bahan pembicaraan adalah ketika calon pemimpin diuji mengenai ketegasan untuk menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Dan kita dengarkan di sini ada statement dari Joko Widodo untuk menjawab pernyataan dari Prabowo Subianto. Tapi kalau sudah menduduki dan itu jelas milik kita, ya apapun ini akan kita lakukan. Apapun akan kita lakukan. Kita harus tegas bahwa hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan itu jelas wilayah kita, ya kita akan buat rame, Pak. Enggak, karena jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Akan dibuat rame nih Pak, kalau misalnya ada yang macam-macam sama Indonesia. Nah, seperti kita ketahui memang pulau-pulau terluar Indonesia bisa dikatakan rentan ya untuk diklaim wilayahnya oleh negara lain. Berdasarkan debat semalam, bagaimana komentar Bapak-Bapak melihat ketegasan dari Jokowi? Anda dulu deh. Saya mungkin lihat jawaban itu tadi dalam konteks ada upaya jebakan dari Prabowo supaya Jokowi terlihat tidak tegas. Dan dia memilih menjawab, bagaimanapun saya buat ramai kalau itu terjadi.
Dan ini kerap kali terjadi dalam sudah 3 kali debat. Prabowo melontarkan skenario itu yang sebenarnya ada 2 pilihan dari Jokowi. Dia bisa mengikuti skenario-nya saja atau dia bisa keluar dari skenario itu. Saya lihat dengan pertanyaan itu dia ambil jalan aman, bilang saya buat ramai. Sedangkan dia juga bisa mengatakan apakah ini masalah paling krusial yang dalam waktu dekat ada resiko akan terjadi. Atau sebenarnya fokus politik luar negeri kita sebenarnya harus ke masalah ini. Sama semalam itu ketika Prabowo misalnya mengatakan Indonesia punya 160 sekian batalion itu, sehingga seakan-akan ada 300 sekian kabupaten yang katanya kosong pertahanannya. Sedangkan Jokowi saya lihat menjawab bagaimanapun kita memberi sumber daya yang dibutuhkan untuk angkatan bersenjata, tapi pilihan lainnya mengatakan apakah pola pertahanan kita begitu? Kan angkatan bersenjata itu orientasinya terhadap ancaman luar. Itu perlu ada reformasi militer, profesionalisme, dan pola pertahanannya pasti bukan hitungan satu Jadi kabupaten. Jadi dia menjawab keraguannya Prabowo terkait ketegasannya. Dia mengikuti skenario-nya daripada dia keluar dari skenario itu dan mengkritik pertanyaan yang dilontarkan oleh Prabowo. Nah, itu pilihan, tapi saya kira itu salah satu kekurangan sebenarnya dalam strategi debat Jokowi selama ini. Bagaimana kalau menurut Anda, Pak Makmur? Jadi kan begini ya, itu kan mau menunjukkan branding atau diferensiasi. Sebenarnya kalau saya memperhatikan, dia mau menyampaikan sinyal, saya tidak seperti yang sekarang. Kira-kira begitu. Saya tidak seperti yang orang pikir. Saya tidak seperti yang sekarang, bahwa kalau terjadi misalnya konflik perbatasan, saya akan menyatakan dan akan mengirimkan kekuatan yang kalau memang diperlukan akan kita kirimkan. Catatan ini misalnya begini ya, ketika ada hal yang unik dalam 5 tahun terakhir misalnya, ketika terjadi konflik Ambalat, presiden kita pergi ke markas tentara ke Cilangkap dan membuat pernyataan bahwa kita akan berdiplomasi. Sesuatu yang sebenarnya tidak umum, karena kalau untuk berdiplomasi dia harus pergi harusnya ke Kemlu. Sesuatu yang saya kira menunjukkan kesan bahwa kita kurang asertif begitu. Kemunculan pernyataan dari Pak Jokowi sebenarnya mau menyampaikan sinyal bahwa kita akan berbeda dari sebelumnya. Dan ini juga ketika dia menyatakan bahwa kalau memang ASEAN tidak memberikan manfaat, kita akan tinjau kembali begitu. Jadi ini menunjukkan assertiveness-nya. Dan beberapa kali disebut akan ada diplomasi government. Jadi saya kira kita akan memiliki suatu pemerintahan seandainya Jokowi yang terpilih ke depan, sesuatu yang orang harapkan bisa mempromosikan atau melindungi martabat atau wibawa Indonesia sebagai suatu negara bangsa yang cukup besar di Asia Tenggara. Itu yang mau disampaikan, dan dia menyampaikan sinyal itu untuk melihat saya ini berbeda loh dari yang sekarang ini. Saya ini nampak seperti ini secara fisik, tetapi saya bisa membuat keputusan dan akan insist terhadap keputusan itu. Dan kalau bisa tidak disebutkan juga tidak memakai jalur militer, kan itu the last resortnya lah gitu. Karena dia kan menggunakan 3 instrumennya. Instrumen itu kan G2G, kemudian bisnis, kemudian kepada. Tetapi artinya adalah kalau memang itu menjadi milik kita, maka kita akan menggunakan dengan segala cara untuk mempertahankan itu. Ini pun sebenarnya disampaikan dalam bahasa yang sangat mudah dipahami publik, karena kita tahu bahwa sebenarnya kan dispute itu kan ada 2. Dispute dalam pengertian ocean boundaries karena implikasi dari UNCLOS, dan dispute karena ownership. Tapi itu kan tidak diungkapkan di dalam pernyataan itu, karena itu akan menjadi terlalu rumit. Karena itu dia ungkapkan dalam bahasa yang sederhana. Kalau itu memang milik kita, itu berarti kan soal ownership. Itulah sebenarnya. Berbicara soal dispute, ada juga dispute yang mungkin bisa dikatakan hubungan naik turun antara Indonesia dan Australia. Ini bagian Anda, Dave. Setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Lewat debat, siapa yang konkret? Kita membicarakan soal debat Capres pada Minggu malam. Salah satunya juga terkait hubungan Indonesia-Australia, di mana calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Australia memiliki fobia terhadap Indonesia. Berikut pernyataannya. Saya merasa bahwa masalahnya tidak terletak di pihak Indonesia, Pak Joko. Saya kira masalahnya adalah mungkin Australia
ada semacam kecurigaan atau fobia terhadap kita. Ya. Jadi mungkin kita negara yang jumlah penduduknya besar sekali, kemudian dianggap kita seringkali emosional begitu. Kita pernah beberapa kali lakukan tindakan-tindakan militer. Jadi mungkin itu bagi mereka, mereka menganggap kita sebagai ancaman, mungkin ya. Dave, apakah benar Australia fobia terhadap Indonesia? Kalau kita bicarakan sikap masyarakat saja, mungkin ada benarnya. Di polling yang dilakukan Lowy Institute, selalu kita lihat bahwa sekitar 50% itu menjawab, dari masyarakat Australia menjawab lihat Indonesia sebagai ancaman, sebagai sumber terorisme yang berbahaya dan sikap-sikap negatif seperti itu. Karena saya rasa di tingkat masyarakat, baik di Indonesia dan Australia itu pengetahuan mengenai tetangganya masih sangat minim. Tapi di tingkat pemerintah jelas tidak begitu. Justru saya lihat kedua pemerintah itu sadar bahwa Australia dan Indonesia susah untuk saling mempengaruhi. Nah, ini sangat nampak pada saat skandal penyadapan tahun lalu. Bahwa saya lihat banyak di sini yang mendorong Indonesia harus menghentikan kerjasama ini, kerjasama itu, dan akhirnya ada yang dihentikan atau pencari suaka dan lain sebagainya. Tapi itu tidak bisa menekan Australia. Karena hal-hal yang bukan prioritas di Indonesia seperti pencari suaka itu apa yang dilakukan Indonesia meski membantu kepentingan Australia itu tidak krusial. Australia pada saat itu sudah mengembangkan kebijakan lain dengan membawa pencari suaka itu ke Nauru dan PNG. Sedangkan yang benar-benar menjadi prioritas bagi Indonesia seperti terorisme itu Indonesia tidak mungkin berhenti menegakkan hukum di dalam di dalam wilayahnya cuma karena masalah selisih dengan Australia. Tapi saya juga melihat berbagai media Australia ini benar-benar menekankan pernyataan tersebut dari memang ada concern jadinya karena kok gitu kita dibilang fobia nih gitu terhadap negara tetangga sendiri gitu. Sejak lama sebenarnya saya rasa media Australia itu jauh lebih banyak meliput hubungan Australia-Indonesia daripada media di Indonesia. Kecuali benar-benar ada insiden yang menonjol seperti masalah penyadapan. Setiap ada kunjungan kepala negara ke misalnya SBY selama ini ke Australia atau berbagai Perdana Menteri ke sini, itu selalu ada tulisan-tulisan opini, tajuk rencana di media Australia, itu sedangkan di Indonesia jarang ada. Jadi kalau untuk menurut Anda sendiri Pak Makmur, bagaimana Anda melihat pernyataan ini? Ini bisa menimbulkan ketakutan, mungkin lebih kepada concern dari negara tetangga sendiri karena selama ini kan dinyatakan SBY sendiri lebih bisa memaintain hubungan baik. Kalau saya sih menggunakan frame-nya kan begini ya, seperti jaring laba-laba itu, cobweb itu. Jadi hubungan kita dengan Australia itu kan tidak dalam satu isu saja. Jadi ada yang bermasalah, katakan dalam penyadapan misalnya ya, yang membuat ada kemarahan temporer lah di sini. Tetapi kan itu bukan satu-satunya. Ada hubungan antara people to people, mahasiswa kita yang belajar di sana, ada orang yang melakukan penelitian di sini, ada halaman bisnis. Jadi itu seperti jejaring laba-laba. Jadi jangan kemudian gara-gara satu isu kemudian kita kemudian menyatakan semuanya menjadi rusak begitu itu. Karena itu jangan melihat hubungan bilateral hanya dalam satu kemudian menjadi keseluruhan begitu. Tetapi lihatlah dalam jaring-jaring itu. Satu jaring rusak tidak berarti seluruh jaringan rusak. Jadi saya kira itu yang penting harus kita perhatikan, dan menurut saya karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memperkuat konstituensi. Jadi konstituensi Australia di Indonesia bukan orang Australianya, tetapi orang-orang Indonesia yang memiliki memori sentimen yang lebih dekat kepada Australia dan mampu memoderatkan sesuatu kalau terjadi. Demikian juga di Australia. Dan kalau saya rasa apapun yang disampaikan oleh kedua calon tadi malam di debat itu bukannya menjadi concern utama Australia mengenai hubungan Australia dan Indonesia ke depan. Pernyataannya umum, kita tidak lihat yang spesifik mengenai masalah-masalah yang menyebabkan masalah selama ini seperti pencari suaka dan masalah penyadapan. Dan di sisi lain saya rasa sikap Australia terhadap misalnya Prabowo dan Jokowi itu tidak terbentuk oleh debat itu, terbentuk oleh rekam jejaknya masalah HAM yang dimiliki oleh Prabowo, dibentuk oleh komitmen masing-masing calon terhadap demokrasi. Jadi nanti saya akan
akan menanyakan bahwa apa yang diinginkan terutama dari Australia karena kita mengalami hubungan pasang surut ini dengan adanya pemerintahan yang baru nanti, tapi dijawabnya setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Prime Time News. Kita langsung saja ke Dave. Ini kita lihat kan hubungan antara Indonesia dan Australia, terutama akhir-akhir ini dites lah, seperti soal penyadapan, kemudian soal pencari suaka gitu. Nah, kita sementara udah mau berganti nih pemerintahan berikutnya. Apa yang kira-kira nih diinginkan dari Australia sendiri terkait pemerintahan yang baru nanti? Karena SBY kan sudah cukup bisa dibilang cukup aktif lah untuk menjalin hubungan supaya ya, saya rasa selama ini SBY cukup terbuka untuk kerjasama dengan Australia dalam banyak hal, meskipun kita juga mengalami pasang surut bisa dikatakan itu. Nah, di tingkat pemerintah, saya rasa di bawah presiden yang manapun, pemerintah Australia akan tetap menjalin kerjasama tertentu dengan Indonesia. Saya lihat perbedaannya lebih banyak di tingkat masyarakat. Nanti apalagi masyarakat akan melihat rekam jejak calon itu. Jadi kalau Prabowo misalnya menjadi presiden dan bisa ke Australia, saya berprediksi dia akan diprotes di sana karena masalah HAM-nya. Apalagi kalau ternyata dia berupaya memundurkan demokrasi di Indonesia. Sedangkan masyarakat saya rasa melihat Jokowi itu yang masuk ke politik pada era demokrasi, belum ada catatan-catatan hitam yang akan membuat masyarakat Australia keberatan dengan dia. Jadi kita harus membedakan antara pemerintah yang akan secara pragmatis menjalin hubungan dengan Indonesia dan masyarakat yang akan menilai latar belakang. Jadi masyarakat bisa dikatakan mungkin lebih terbuka terhadap orang yang tidak ada latar belakangnya, misalnya pelanggaran HAM atau yang lain-lain, lebih terbuka dengan hal yang lebih seperti bersih, itu yang akan diprotes itu. Oke. Nah, Bapak mau lihat kemarin debat capres yang bisa dikatakan dua-duanya cukup aktif, cukup santai. Bagaimana tanggapan Anda? Saya mengikuti debat itu dari pertama sampai ketiga ya. Kesan saya secara keseluruhan Pak Jokowi lebih impresif kepada publik. Kesan saya dari pembicaraan personal yang saya lakukan menunjukkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan Pak Jokowi bisa lebih mudah dicerna karena dia penutur yang baik. Kalimat-kalimatnya sederhana. Dan ini kan juga dilihat nggak hanya warga negara kita, tapi juga dilihat oleh asing karena kan terkait politik luar negeri gitu. Bagaimana penyampaiannya untuk di mata asing sendiri lah gitu loh Pak? Saya kira kan informasi yang saya terima sih, dia dikenal sebagai orang yang humble ya. Artinya sederhana, kemudian santun, dan memang produk dari keberhasilan demokrasi 10 tahun terakhir ini. Karena dia kan datang dari kepemimpinan lokal, kemudian ke tingkat provinsi, dan terlepas dari kepemimpinan oligarki yang ada di partai. Saya kira ini suatu terobosan baru yang akan menjadi tradisi yang baik untuk ke depan. Saya kira ini pesan yang mau disampaikan. Dan yang kedua, kita harap bahwa terlepas dari perbedaan-perbedaan di antara capres ini, proses demokrasi dan pemilu itu tetap berlangsung dengan baik. Satu tahapan sudah hampir kita lalui, tapi tahapan yang berikutnya adalah menjaga supaya tanggal 9 Juli dan kemudian perhitungannya itu berjalan dengan baik. Pak Makmur Keliat, Dave McRae, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Prime Time News. Dan pemirsa, setelah headline